Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristalia Laura Gaspers, NPM 1211420120034, Fakultas Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi penginderaan. Teman-teman, sistem penginderaan adalah organ akhir yang dikhususkan menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang menanganinya merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dari organ indera menuju otak tempat perasaan ini ditafsirkan. Teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, panca indera itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera peraba, yang keempat indera penciuman, dan yang kelima indera pengecapan. Yang pertama adalah mata. Mata merupakan indera yang berfungsi untuk melihat. Banyak sekali yang bisa dilihat oleh mata, misalnya lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata tersebut dapat mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Tambahan mata tersusun atas bola mata, otot bola mata, dan saraf optik 2 yang mempunyai fungsi untuk melindungi mata dari gangguan di sekitarnya. Alis mata ini berfungsi untuk mendapatkan perlindungan mata dari keringat, sedangkan pada kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari adanya benturan, dan pada bulu mata itu berfungsi untuk dapat melindungi mata dari cahaya yang kuat dengan debu kotoran. Ada beberapa bagian dari mata, antara lain yang pertama kornea. Fungsi dari kornea mata adalah untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata dan berakhir pada retina. Yang kedua, iris. Iris atau selaput pelangi terletak di belakang kornea mata. Fungsi dari celah yang ada di tengah selaput pelangi adalah untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga, lensa. Fungsi dari lensa mata adalah untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke mata jatuh tepat pada retina. Yang keempat, badang bening. Fungsi dari badang bening adalah untuk meneruskan cahaya yang telah melalui lensa mata. Yang kelima, retina. Retina berguna untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua adalah telinga. Telinga adalah indera pendengar yang menerima sebuah rangsangan itu berupa suara. Telinga berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, telinga bagian luar. Bagian telinga luar adalah daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Fungsi dari telinga luar adalah untuk menangkap getaran suara. Yang kedua itu telinga tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari selaput pendengaran atau gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari bagian yang disebut tingkap, corong, dan rumah sifut. Fungsi dari telinga dalam adalah untuk meneruskan rangsangan suara ke otak. Kulit. Kulit adalah perasa sentuhan. Dalam kulit yang ujung saraf dari sentuhan, tidak semua permukaan kulit adalah alat yang sebagai peraba sensitif. Bagian yang paling sensitif adalah ujung jari dan bibir. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan nyeri. Kulit manusia itu terdiri dari epidermis, dermis, dan hiperdermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis. Yang berikut adalah hidung. Hidung adalah indera yang digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu aroma yang dihasilkan. Hidung merupakan indera pembawa yang peka terhadap rangsang berbentuk gas dan uap. Di dalam rongga hidung terdapat sel-sel reseptor yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus berselaput lendir. Hidung juga mempunyai banyak fungsi, termasuk sebagai salah satu organ pernafasan atau penyaring udara, sebagai indera penciuman, sebagai pembersih pada saluran napas, dan untuk memberi rasa makanan. Yang berikut adalah lidah. Lidah merupakan bagian tubuh yang penting untuk indera pengecap yang di dalamnya terdapat kemoreseptor untuk merasakan respon rasa asin, asam, pahit, dan rasa manis. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu
manis, asam, pahit, dan asin. Macam-macam lidah dan fungsinya. Yang pertama, alat pengecap. Semua pada papillae pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Yang kedua, membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, membantu mengunyah makanan. Yang keempat, melindungi mulut dari kuman. Teman-teman, sekian dari materi saya. Terima kasih.